Shalom. 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 Kok kayak merasa jauh? Karena di depan masih banyak yang kosong, jadi yang di belakang mungkin bisa mengisi bangku-bangku yang kosong. Mari yang ada di belakang. Puji nama Tuhan. Yang saya kasih Bapak Pendeta Markus Setiawan yang ada bersama dengan kita, bersama keluarga, juga mungkin dari rombongan dari Lombok, juga Ibu Enda yang ada bersama dengan kita, dengan keluarga yang lain. Tidak terasa saat ini sudah hari yang ke-7 kita ditinggalkan almarhum ibunda tercinta kita, Ibu Karmiati. Kalau saya melihat sosok beliau, dia begitu semangat di dalam bekerja. Saya pun, kalau saya pagi berangkat bekerja, saya selalu melihat almarhum Ibu Karmiati ini dibonceng untuk menuju ke warungnya. Saya gini, luar biasa. Saya mau mencontoh ibu saya ini. Dengan usianya yang dikatakan tidak mudah lagi. Tetapi semangatnya untuk bekerja luar biasa. Bapak Ibu, saudara sekalian, kami juga sidang jemaat tempat ini turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Kita kehilangan sosok ibu yang luar biasa. Dari saya kecil sampai saya sekarang ini, jadi kalau ketemu saya itu kayak anaknya gitu, selalu merangkul ke saya. Tetapi Allah kita Allah yang luar biasa, penyertaan Tuhan begitu sempurna, rancangan Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kita semua. Kita mau untuk mengandalkan Tuhan, untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita penghiburan malam hari ini. Nanti Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau Bapa kami di surga. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Amen, Tuhan. Kami patut bersyukur karena karya-Mu yang luar biasa. Rencana-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kau satukan kami di tempat ini bersama-sama untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur, bersuka cita bersama. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara kami. Yang menyatukan kami saat ini untuk terus Tuhan berdoa. Kami tahu doa adalah kekuatan kami Tuhan. Khususnya kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan ibu kekasih kami. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan Bapa, penghiburan yang daripada Engkau dari hari ke hari Bapa. Dan biarlah Tuhan ibu kekasih kami yang menjadi teladan bagi kami, supaya kami juga mencontoh kesetiaannya sampai akhir hidupnya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau memuji Engkau bersama-sama. Segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga yang menghalangi berkat Allah kami terima saat ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus menguasai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu buat semua pelayan-pelayan-Mu saat ini. Satukan roh kami memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada rencana yang indah. Itu satu hal yang kita percaya. Jalan tak terselami. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan semua, oh Tuhan pakailah hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Katakan sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita hanya sekali. Betul? Ada yang hidup sampai 5 kali? Tidak ada. Tuhan memberikan kesempatan selama kita hidup. Kita mau jadi berkat. Amin. Hanya Tuhan saja yang kita mau andalkan. Baik, saat ini kita akan siapkan diri kita menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku
kita sembah Dia, sebab Yesus dahsyat, sebab Yesus ajaib, sebab Yesus luar biasa. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, mulialah namamu Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Yesus, tiada yang sukar bagimu Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu Yesus. Haleluya, ajaib Engkau Yesus, ajaib Engkau. Tiada lama syangka takara lama labu, hina takara lama sanda, hilelebelelebe. Sembah Dia, agungkan Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib, Yesusku luar biasa. Tiada lama se, hina takara lama mengalir Roh Kudus menjamah kami. Kudus, kudus, haleluya, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Yesus. Haleluya, ya Rama Santara Labu, ya Rama Kudus, kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Hidara lama santara lamu. Shiralabara. Terima kasih. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh amin. Yesus selamanya. Oh
mendengar ya Tuhan. Ini dasar dari dasar hati kami Tuhan. Bila karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dari dasar hati kami Tuhan. Komitmen kami bahwa kami sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Sebab kami percaya di dalam Engkau ada satu pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengar suara-Mu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu bagi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Segala roh-roh yang bukan berasal dari Allah kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami mau mendengar dan terlebih kami mau melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, senang sekali, puji Tuhan. Ya, tentunya. Ya, tentunya kita senang sekali pada malam hari ini kita ada bersama-sama. Kita mengikuti ibadah ucapan syukur atau ibadah penghiburan ya buat keluarga almarhum kekasih kita Ibu Karmiati. Ya, walaupun kita tidak mengenal adanya 7 hari, 40 hari ya, tapi kapan saja kalau kita ingin mengadakan ibadah ucapan syukur, monggo silahkan ya. Saya selalu pesan kepada jemaat, silahkan kapan saja kalau kita mau mengadakan ibadah ucapan syukur. Karena kita percaya bahwa kita semua ya yakin dan percaya bahwa almarhum Ibu Karmiati sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Dan ini menjadikan satu penghiburan buat kita semua. Puji Tuhan. Saya tadi siang sore ya, setiap kali saya mau masuk dalam gereja ini saya ingat sekali Ibu Karmiati itu suka duduk di sana. Duduk di pojok situ nomor 2 atau nomor 3 itu ya, dari belakang itu. Tempat duduknya sudah dikontrak Pak. Ya, khusus di sana. Jadi saya ingat betul, wah di sini ya. Sebelahnya dulu biasanya Pak Sahanaya tuh. Almarhum juga Pak Sahanaya itu ya. Jadi lebih duluan ya duduknya situ. Ya, karena Bu Karmiati ini suka jiwit Pak Sahanaya. Kalau Pak Sahanaya ngantuk, ayo cowel gitu. Memang saya pesen Bu, kalau ini ngantuk cobet aja Bu. Ya. Oh iya Pak. Puji Tuhan ya. Asik juga ya di dalam pelayanan itu ya, pengembalaan itu memang inilah seninya di dalam melayani, mengembalakan itu macam-macam ya. Jadi makanya kami punya moto Pak, nikmati dan syukuri saja. Ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, nikmati dan syukuri, indah sekali ya. Jadi kita ada di dalam pelayanan indah sekali. Tidak ada tempat sungut-sungut. Amin. Tidak ada tempat untuk mengeluh, menggerutu, tetapi yang ada adalah semangat. Ya, melayani dengan penuh sukacita. Nah, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Tentunya ya almarhum yang sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, buat kita semua juga yang ditinggalkan supaya kita juga bisa mengikuti jejak almarhum. Sebelum saya di sini, beliau sudah ada di sini ya. Karena beliau adalah termasuk perintis di gereja ini ya, Pak Markus ya. Termasuk perintis ya, jadi babat alas di gereja ini, puji Tuhan. Dan saya senang sekali oleh sebab itu banyak sekali saya mendengar cerita-cerita dari beliau ya, dan yang sepuh-sepuh sengaja saya mendekati supaya saya tahu banyak tentang cerita-cerita yang lama sebelum saya di sini, puji Tuhan. Beliau adalah orang yang setia sampai akhir, luar biasa. Ini yang menjadi pengharapan kita. Kita mau supaya kita tetap setia sampai akhir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, yaitu tetaplah setia sampai mati. Amin. Kita masih diberikan kesempatan hidup, bersyukur saudara. Karena kita juga tidak lama pasti juga akan menyusul ya. Kita tidak tahu nanti berikutnya siapa. Tetapi yang jelas saya suka ini, di sini ada Pak Markus, di sini ada stok peti jenazah 3.
Kata dia 4. Itu ada sekarang 3. Saya kalau suka ke belakang, siapa ini ya? Saya suka bertanya-tanya pada diri sendiri. Bisa-bisa siapa yang tanya bisa duluan ya, kita nggak tahu ya. Iya. Nah jadi saudara, tetapi yang penting nanti kita akan melihat bahwa kita harus tetap setia sampai mati. Amin. Tetap setia sampai mati seperti ibu almarhum kekasih kita, Ibu Karmiati, tetap setia sampai mati. Saya selalu katakan, Bu, ibu masih bisa melayani Tuhan. Melayani apa Pak? Ini Bu, saya sodorin doa syafaat yang saya eliminating ya. Saya itu sengaja yang sepuh-sepuh itu saya bikin doa syafaat ada 11 atau 12 pokok doa. Saya kasihkan, no ini masih bisa melayani. Doakan ini ya pokok-pokok doa di sini. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melayani. Amin. Kita harus bisa melayani sampai akhir hidup kita. Karena memang tadi ya, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Memang saya selalu katakan melayani tidak harus di mimbar, tidak harus di altar. Kita di mana saja kita bisa melayani. Saudara bawa itu doa syafaat itu setiap hari berdoa syafaat itu mendoakan banyak hal yang perlu doakan. Itu juga bagian daripada pelayanan. Puji nama Tuhan. Mari satu judul khotbah yang saya berikan, tetaplah setia sampai mati. Mari ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Tetaplah setia sampai mati. Ya, tentunya mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan Yesus, bukan mati yang di luar Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Yang pertama saya ingin katakan, kita harus mengetahui. Ya, kita harus mengetahui apa yang harus kita ketahui. Kita harus mengetahui saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus mengetahui apa yang harus kita ketahui. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. Ya, dikatakan di sana, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, nah ini saudara perhatikan, meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. Ini sesuatu yang indah saudara. Inilah sesuatu janji yang diberikan oleh Tuhan buat kita orang-orang yang percaya, dan kita harus mengetahuinya. Lihat Mas Ponco nggak ada di mana dia? Mas Ponco bisa dipanggil mungkin? Saya senang Mas Ponco duduk di sini. Ada? Mbak Ana dipanggil Mas? Ya, karena beliau ini saya dampingi terus. Dan saya senang sekali. Almarhum Ibu Karmiati juga ya, selama bersama sebelum dipanggil Tuhan, dia bisa membawa Mbak Febriana, ya Mas Ponco untuk datang pada Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu supaya dia, ya Pak Mukyar ini yang awal-awal dulu ya, suka bersaksi juga sama saya. Saya ini dulu tukang nabuh beduk gitu Pak. Duk gitu ya. Kalau waktunya mau sembahyang. Tapi puji Tuhan atas pelayanan Ibu Karmiati. Beliau sekarang setia menjadi pendoa bersama saya Pak. Kalau pagi Pak, wah berdoa bersama-sama. Puji nama Tuhan. Nah saudara, sekali lagi saudara, kita harus mengetahui, tahu bahwa mereka yang meninggal dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang pasti. Amin. Katakan pasti. Pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga ya. Tetapi satu pengharapan yang pasti yang dijanjikan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini harus kita pegang baik-baik saudara. Jangan sampai anak-anak Tuhan tidak mengetahui bahwa di dalam Yesus ada satu pengharapan yang pasti. Puji nama Tuhan. Mas Ponco bisa dibantu foto-foto ya? Ya gitu ya. Iya. Puji Tuhan. Kita harus tahu bahwa mereka yang meninggal dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, ya, tetapi pasti di
di dalam Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan tadi, saya ingin ulang sekali lagi, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Oh, puji nama Tuhan. Kita semua percaya saudara bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Amin. Kita percaya bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua manusia, ya, Dia telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat buat orang yang percaya dan yang setia sampai akhir hidupnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini adalah sesuatu yang janji yang diberikan kepada kita yang pasti saudara, yang saya katakan bukan mudah-mudahan. Oleh sebab itu saudara, satu pengharapan yang kita percayai, sehingga firman Tuhan mengingatkan supaya kita tidak larut dalam duka cita. Saya menyadari memang kalau kita ditinggal orang kekasih kita, pasti kita merasa berduka cita. Tetapi kita tidak larut di dalam duka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan, yang tidak mempunyai satu kepastian. Tetapi kalau kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita percaya ada satu pengharapan yang pasti. Amin. Puji nama Tuhan. Wah, dikatakan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus yang dari sorga datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan Dia kembali ke sorga. Amin saudara. Oleh sebab itu mereka akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di sorga yang mulia. Puji nama Tuhan. Mereka akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus di sorga saudara. Oleh sebab itu kita tidak boleh larut di dalam duka cita. Saya bisa menyadari ya, seperti Mbak Ana ini belakangan ini sering dekat ya. Yang kita dengar sudah sering melayani makan ya. Pasti juga merasa duka cita. Tetapi ingat bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus ada satu kepastian bahwa Dia sudah di dalam sorga yang mulia. Sehingga kita tidak boleh larut di dalam duka cita. Ya, oleh sebab itu saudara, senang sekali saya katakan ini ibadah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan satu kepastian pengharapan hidup yang kekal bagi mereka yang dipanggil Tuhan. Dan satu ucapan syukur pada kita, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita harus terus berjuang mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan Yesus, agar kita semua kedapatan meninggal di dalam Tuhan Yesus. Inilah yang penting bagi kita saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita harus berjuang mempertahankan iman kita, berjuang sampai akhir hidup kita, supaya kita kedapatan nanti meninggal di dalam Tuhan Yesus. Sebab ada juga anak-anak Tuhan yang tadinya melayani dengan semangat ya sebagai guru sekolah minggu, tapi pada akhirnya dia meninggalkan Yesus. Dan sampai pada akhir hidupnya dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus saudara. Artinya apa saudara? Dia tidak setia sampai mati. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita harus setia sampai mati. Supaya pengharapan itu benar-benar menjadi satu kepastian bagi kita, orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Nah saudara, Ibu Karbiati sebagai contoh buat kita, dia tetap setia sampai mati. Puji nama Tuhan, tentu mati di dalam Tuhan. Nah saudara, bagian yang kedua saya ingin sampaikan, kita ini ada dalam pertandingan. Kita semua selama kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya atau tidak percaya, mau atau tidak mau, kita semua ada di dalam arena pertandingan saudara.
Kita semua ada di dalam arena pertandingan. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 mengingatkan kepada kita. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin saudara. Ini menjadi kerinduan kita semua saudara. Kita sadar bahwa kita saat ini ada dalam pertandingan. Dan kita harus dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Puji Tuhan. Saya pernah pesan, mudah-mudahan masih ingat ya jemaat ya. Kalau saya nanti kedapatan masih tetap setia terus sampai akhir di dalam melayani Tuhan. Kalau saya dipanggil Tuhan nanti tulis ayat ini ya. Ya, tulis ayat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau saya tetap dapat kedapatan tetap setia sampai akhir. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini penting sekali saudara buat kita semua anak-anak Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pelayan Tuhan. Tetapi siapapun yang percaya Yesus, kita sedang ada dalam pertandingan iman saudara. Oleh sebab itu kalau dalam pertandingan pasti tentu ada yang menang, ada yang kalah. Kita harus tampil sebagai pemenang saudara. Apapun persoalan yang kita hadapi tidak akan melemahkan kita, tidak akan membuat kita undur daripada Tuhan. Tetapi kita tetap maju di dalam Tuhan. Karena tadi ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu Yohanes ya 14 ayat 1 dan 2 mengingatkan kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2 mengingatkan kepada kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ya banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, ini luar biasa. Yesus sendiri mengatakan dia sudah naik ke surga ya untuk menyediakan tempat buat kita. Tempatnya Bukarmiati sudah selesai berarti ya, sehingga sudah layak untuk ditempati. Mungkin kita saat ini yang masih ada tempat kita belum selesai. Tetapi suatu kali pasti tempat kita akan selesai. Amin. Kapanpun kita tidak tahu saudara. Kapanpun kita tidak tahu, tetapi yang pasti saudara, Tuhan naik ke surga, kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, kita ini sedang dalam pertandingan iman. Kita sedang ada di dalam pertandingan iman. Jangan sampai saudara merasa, loh Pak aku rasanya gak ada apa-apa sih Pak. Kok aku gak merasa apa-apa? Saudara, ada seorang hamba Tuhan katakan, kalau kamu tidak merasa bahwa kamu sedang dalam pertandingan, sebenarnya kamu sedang kalah loh. Kamu sedang kalah. Jadi kita harus sadar bahwa kita sedang ada dalam pertandingan iman. Nah saudara, sebab iblis sedang terus berjuang untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan agar mereka meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Ini yang dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa iblis. Dia berusaha untuk merongrong anak-anak Tuhan supaya dia boleh jatuh di dalam dosa dan meninggalkan Yesus, imannya kepada yang lain. Saudara, saya renungkan saudara, iblis itu selalu katakan dua hal yang dikerjakan oleh iblis saudara selama dia punya kesempatan ini. Yang pertama, dia berusaha menghalang-halangi orang yang belum percaya Yesus. Menghalang-halangi dengan berbagai macam cara. Firman Tuhan katakan dan ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka. Menghalang-halangi supaya ojo percaya Yesus. Karena dia tahu iblis, kalau orang percaya Yesus dia akan selamat. Dia akan, yang dulunya hamba dosa, dia akan menjadi hamba kebenaran. Dia yang dulu di dalam kegelapan akan dipindahkan pada terangnya yang ajaib. Dia tahu. Oleh sebab itu dia berusaha menghalang-halangi, merintangi orang supaya jangan percaya Yesus. Saudara, ini yang dilakukan iblis saudara pada mereka yang belum mengenal Tuhan.
yang belum percaya pada Yesus. Tetapi satu hal yang dilakukan juga iblis, saudara, yang sudah percaya Yesus seperti kita ini, dia berusaha dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tipu muslihatnya, supaya apa? Menjatuhkan anak-anak Tuhan, supaya dia imannya kandas dan meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Tadi saya katakan, tidak sedikit saudara yang dulu menjadi guru sekolah minggu, pemimpin pujian bahkan, tetapi karena pasangan hidup, tetapi karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, akhirnya dia meninggalkan imannya pada Yesus. Sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa saja yang bisa dicuri oleh kuasa kegelapan, ya tidak ada kasih lagi, tidak ada sukacita lagi. Dan pada akhirnya yang dicuri adalah imannya kepada Yesus. Namun sebenarnya masih ada pengharapan. Karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau dia cepat-cepat bertobat kembali kepada Yesus, maka masih ada kesempatan untuk dia dipulihkan, diselamatkan. Amin, saudara. Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Jadi kalau dua hal yang dikerjakan oleh iblis, saudara, kita sudah tahu benar, maka kita harus menjaga diri kita. Kita harus selalu menjaga supaya kita bisa memenangkan dalam pertandingan iman itu, saudara, sampai mencapai garis akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Puji nama Tuhan, sehingga kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita dapat mencapai garis akhir. Ya, Pak Mugia sering katakan, kita harus mencapai finish, garis finish. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tidak tahu garis akhir kita di mana. Ya, mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 1 bulan, kita tidak tahu. Tetapi yang penting kita terus harus menjaga iman kita. Amin, saudara. Supaya kita bisa mencapai garis akhir. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus terus memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus dengan setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa, dan setia merenungkan firman Tuhan, dan setia melayani pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pelayanan dimanapun kita bisa melayani, di luar. Saudara, kemarin waktu kami ada doa, kami setiap Kamis ya di Kota Malang ini, Pak Markus, ada sesuatu hal yang luar biasa. Ya, saya sengaja terus berusaha. Saya sebagai koordinatornya, setiap hari Kamis kami berdoa di rumah jabatan, rumah dinasnya wali kota. Setiap hari Kamis, sudah rutin selalu kita lakukan di situ. Dan kita berdoa memang khusus untuk Kota Malang. Kita mendoakan banyak hal yang kita doakan untuk Kota Malang. Ya, tadi malam hari Kamis kemarin dilayani Pak Nelis yang melayani di sana. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk mereka melayani. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kita bisa berdoa di situ, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan yang orang Ambon dikatakan, Pak, saya ini orang Ambon, ya. Wali kotanya orang Ambon, tapi tidak seperti ini bisa rutin setiap hari Kamis. Kita bisa berdoa. Jadi ini menjadi satu ikonnya Kota Malang yang luar biasa. Karena secara rutin kita berdoa di rumah dinas wali kota itu. Jadi itu kita lakukan terus, saudara. Oleh sebab itu saya tidak ingin ada kosong, saya ingin terus supaya berlangsung di situ. Puji nama Tuhan, dan rupanya ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang rindu untuk ikut bersama-sama. Karena kita hanya dibatasi 12 orang saja, kursinya hanya untuk tempat 12 orang saja. Gak tahu kok pas seperti murid Tuhan Yesus. Jadi kita pasti. Mereka cepat-cepatan mendaftar, ya. Saya buka mereka daftar 12 orang, udah tutup. Lakukan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, satu hal yang sangat indah, saudara, ini adalah satu kesempatan kita bisa berdoa bagi kota kita, sebab kita sedang ada di dalam peperangan rohani, saudara. Supaya apa? Supaya kita juga berdoa supaya anak-anak Tuhan tidak terhilang. Ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka, yang menghalangi mereka untuk percaya Yesus, kita perangi, saudara, supaya mereka dijalikan mata rohani mereka dan mereka boleh melihat sinar kemuliaan Injil. Sebab firman Tuhan katakan demikian. Siapa lagi kalau bukan kita, saudara, yang harus memerangi segala kuasa-kuasa kegelapan. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi, supaya kita dapat terpelihara iman kita,
kepada Tuhan Yesus, kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Setia berdoa, setia merenungkan firman Tuhan, dan setia melayani Tuhan. Supaya kita tetap sampai akhir, ya, seperti almarhum Bu Karmiati tetap melayani walaupun hanya sebagai pendoa syafaat. Pak, saya ini kok belum dipanggil-panggil Tuhan. Tuhan masih mau memakai ibu. Saya selalu katakan, Tuhan masih mau memakai ibu. Untuk apa, Pak? Berdoa syafaat. Puji nama Tuhan. Anak-anak muda jarang ya suka berdoa syafaat. Tapi orang-orang tua, mereka akan masih punya kesempatan untuk berdoa bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, ya, kita yang pertama kita harus mengetahui bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Kita harus sadar bahwa kita ada di dalam pertandingan, di dalam arena pertandingan. Mari kita harus memenangkan pertandingan iman itu sampai akhir hidup kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, yang ketiga, Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Kita sedang ada dalam pertandingan iman saudara. Memang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Kita dengan kekuatan kita sendiri kita akan kalah. Karena lawan kita adalah iblis. Saya sering sampaikan, ya kita perlu belajar juga sedikit hierarkisnya ya. Iblis itu saya sering sampaikan, ya, Tuhan, malaikat, manusia. Ya sederhananya gitu ya. Tuhan, malaikat, manusia. Sementara iblis adalah berasal dari malaikat. Ya, jadi kalau kita manusia, kita wajar selalu kalah kita dengan iblis. Karena dia berasal dari malaikat. Ya, malaikat yang ingin seperti Tuhan dan dibuang kepada dunia ini, bumi ini. Kita selalu kalah saudara. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, yang kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, ada rohnya Tuhan, rohnya Yesus, roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi mau dikalahkan oleh iblis. Amin. Kita bisa berkata, enyahlah iblis. Ya, enyahlah iblis saudara. Karena kita sudah naik di dalam, tidak lagi di bawahnya kuasa-kuasa kegelapan. Apalagi kita tambahkan bahwa roh yang ada di dalam diri kita. Ada roh Allah yang ada diberikan kepada kita. Tuhan sadar bahwa di dalam hidup kita, di dalam dunia yang jahat ini saudara, kita tidak akan mampu, kita tidak akan dapat menghadapi segala tipu daya iblis. Tetapi ingat bahwa ada rohnya Yesus yang ada di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita berkemenangan di dalam Tuhan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah saudara, saya sering katakan saudara, iblis itu melihat kita gemetar saudara. Iblis melihat saudara gemetar. Karena apa? Di dalam diri kita ada roh Allah. Ada rohnya Yesus, dia gemetar. Apalagi kalau saudara orangnya setia merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dia bukan hanya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tetapi firman Tuhan menjadi pedang roh bagi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat kita berjalan anak-anak Tuhan yang setia merenungkan firman Tuhan, iblis gemetar melihat saudara. Karena anak Tuhan ini ada roh Allah di dalamnya dan dia membawa pedang roh. Wah, pedang roh yaitu firman Tuhan. Iblis gemetar saudara. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari saya ingin saudara kita harus selalu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ada Roh Kudus di dalam diri kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 juga dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia sudah datang dan tinggal di dalam diri kita, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, saya senang sekali di bagian yang A. Ya, Yesus sudah datang, yaitu roh kebenaran yang sudah tinggal di dalam diri kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan, simpel aja, sederhana saja saudara. Kita hanya tinggal nurut dipimpin oleh Roh Kudus. Nurut dipimpin oleh Roh kebenaran. Karena Dia berjanji, Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara ingat, Dia sudah memberikan kepada kita Roh Kudus. Yang disebut juga Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Jadi anak-anak Tuhan saudara, ada Roh Penolong yang siap menolong saudara. Ada Roh Penghibur yang siap menghibur saudara. Ada Roh Kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Roh Kuduslah yang dapat menolong kita untuk dapat bertanding dalam iman. Oleh sebab itu saudara, hiduplah intim dengan Roh Kudus dan andalkan Roh Kudus dalam segala hal. Dia berjanji untuk menjadi penolong kita, penghibur kita, dan akan memimpin kita di seluruh kebenaran. Saudara, kita hidup di masa Roh Kudus, ya. Oleh sebab itu kita harus intim dengan Roh Kudus. Kita harus akrab dengan Roh Kudus. Saya kadang-kadang katakan, ya kadang saya sok intim dengan Roh Kudus. Diawali dengan sok intim, sok akrab dengan Roh Kudus. Ya, saya sering, kalau saya kadang-kadang kan kita tinggal di atas. Kalau suatu kali saya ketinggalan kacamata, Roh Kudus mengingatkan di meja. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hal yang kecil. Saya belajar supaya saya intim dengan Roh Kudus. Supaya saya akrab dengan Roh Kudus. Dari hal-hal yang kecil saudara. Mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mengingatkan saya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memimpin perjalanan saya. Kita harus akrab dengan Dia. Karena kita hidup di masa Roh Kudus. Amin saudara. Kita hidup masa Roh Kudus. Ya kalau zaman dulu perjanjian lama dulu, ya Daud, Musa dia akrab dengan Allah. Ya masa mereka. Ya kemudian zaman masa rasul-rasul, ya, murid-murid, ya zaman Yesus ada di dalam dunia 2000 tahun yang lalu, mereka akrab dengan Yesus. Bahkan ada dikatakan ada yang menyandarkan kepalanya di bahunya Yesus, saking akrabnya. Tapi kita saat ini hidup di masa Roh Kudus. Jadi kita harus selalu berusaha untuk akrab dengan Roh Kudus. Walaupun ketiganya adalah satu. Tetapi ini sesuatu yang indah saudara. Puji nama Tuhan. Sekali lagi hiduplah intim dengan Roh Kudus. Dan andalkan Roh Kudus dalam segala hal. Dia berjanji untuk menjadi penolong kita, penghibur kita. Dan akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Kalau kita nurut dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan salah di dalam melangkah, di dalam perjalanan hidup kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, haleluya. Bagian yang terakhir saudara, bagian yang keempat adalah mahkota tersedia bagi kita. Puji nama Tuhan. Saya sering guyon sama Bu Karmiati ya. Jangan-jangan nanti mahkotanya Bu Karmiati ini lebih berkilau daripada saya, ya, lebih baik daripada saya. Iyalah, soalnya apa? Beliau kan suka mendoakan saya. Ya, ada suatu kali saudara, seorang hamba Tuhan, ini cerita saja ya, seorang hamba Tuhan itu pada waktu di surga, ya waktu di surga, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kok itu ibu-ibu tua itu jemaat saya kok dia lebih besar mahkotanya, mahkotanya kok lebih berkilau daripada saya. Tuhan ingatkan, kamu bisa berkhotbah, kamu bisa melayani Tuhan, itu berkat doa-doa Dia. Amin saudara. Jadi bisa jadi saudara, mahkotanya Bu Karmiati lebih berkilau, lebih besar, lebih indah daripada saya. Puji nama Tuhan. Tapi yang penting kita sama-sama di sorga yang mulia. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau saudara ingin mahkota saudara lebih berkilau, sering doakan hamba Tuhan. Sering doakan gembalamu saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pak Mukyar ini juga sering mendoakan ya. Puji nama Tuhan saudara. Mahkota-mahkota tersedia bagi kita. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8 di sana dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya.
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yang merindukan Tuhan datang kedua kali. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan pada kita bahwa mahkota kebenaran disediakan juga bagi saudara, bagi kita semua. Puji nama Tuhan yang kita merindukan Tuhan datang, atau kita merindukan Tuhan akan memanggil kita. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kedapatan kita dipanggil Tuhan tetap setia sampai akhir. Puji nama Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, saudara, Wahyu pasal 2 bagian yang terakhir 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Memang bukan mahkota yang sesungguhnya, saudara, tetapi ini adalah sesuatu penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia sampai akhir. Mereka yang hidup di dalam kebenaran, yang dipimpin di dalam kebenaran, mereka akan mendapatkan mahkota kebenaran, dan mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan yang mulia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mereka yang sampai akhir tetap hidup beriman pada Tuhan Yesus, disediakan mahkota kebenaran bagi kita semua. Kita harus tetap setia sampai mati agar kita juga mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetaplah setia sampai mati. Tetaplah setia sampai mati. Apapun yang terjadi, saudara. Mungkin saudara mengalami penderitaan-penderitaan yang berat di dalam hidup saudara. Ingat firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin, saudara. Jadi saudara, mari biarlah kesempatan kita yang masih hidup ini, kita mau tetap setia sampai akhir. Puji nama Tuhan. Jangan ada sedikit pun yang ada pikiran untuk meninggalkan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Sebab kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, kalau kita merenung saudara, sesungguhnya saudara-saudara kita yang di seberang sana, mereka terus setiap hari, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, tunjukkan jalanku yang benar. Dia berseru. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Puji nama Tuhan. Mari saya berharap saudara yang hadir pada malam hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetaplah setia sampai akhir. Setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa, setia merenungkan firman Tuhan, dan setia melayani Tuhan, sehingga kita akan dapat mengakhiri pertandingan dengan baik sampai pada garis akhir. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari WL Singer boleh masuk pemain musik. Oh, haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya. Saya senang kita naikkan pujian tadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sebab ada satu pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh amin. Yesus, selamanya Yesus.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami dikasihi oleh Allah. Kami bersyukur bahwa Yesus Kristus merupakan bukti kasih Allah yang besar. Yang telah mati bagi kami Tuhan. Dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan akan kembali memperkuat iman kami, mengingatkan kami kembali supaya kami tetap berpegang teguh kepada Kristus sebagai sumber keselamatan kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini akan terus mengerjakan kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Roh Kudus berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan kebenaran ini Tuhan, supaya kami semakin hari semakin kokoh, semakin kuat di tengah-tengah dunia ini di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman. Aku memberkati seluruh pelayanannya Tuhan. Aku memberkati keluarganya, semuanya Tuhan diberkati dan dibuat berhasil oleh Allah. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk semua keluarga yang ditinggalkan, bagaimana ibu kekasih kami, Ibu Karmiati sudah pergi lebih dahulu ke rumah Bapa di sorga. Kami doakan untuk Pak Markus sekeluarga, supaya Engkau memberkati Tuhan Yesus, memberi kekuatan, memberi penghiburan Tuhan, sehingga melalui semua ini Tuhan, nama Tuhan tetap dipermuliakan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa pada Engkau, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati malam hari ini. Kita mau setia sampai mati. Sampai Tuhan memanggil seperti ibunda kita, Ibu Karmiati. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Pendeta Markus, mungkin juga sama Ibu Enda. Boleh, saya persilakan. Saya undang seluruh keluarga mungkin maju ke depan ya. Mbak Enda, istri saya, anak-anak, menantu, Ana, Ponco, Om, saya manggilnya bukan Palik Kiar lagi sekarang, Om Kiar. Mari Om. Mari Om, wajahnya paling mirip dengan ibu saya. Mari, baik. Bapak Ibu nanti, mari Mbak Eda di sini, di atas ya. Sebelum nanti kakak saya juga akan menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan, baik doa, moral, ataupun apapun semua yang Bapak Ibu berikan selama ibu saya ada di Malang. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya, saya nggak lama-lama, kesaksian satu saja. Jadi ketika ibu saya dipanggil Tuhan, itu baru saja 3 atau 4 hari gereja kami mengukuhkan sebuah program baru namanya Kusuka Efata, kumpulan suka duka Efata. Jadi ada 3 orang yang akan mengurus yang sakit, yang meninggal gitu ya. Jadi baru 3 hari saya bilang, siapa ya yang nanti pertama gitu, nggak taunya ibu saya yang pertama kali dilayani oleh mereka Bapak Ibu ya. Dan saya
kagum, saya takjub, baru 3 hari mereka kerja, mereka lakukan semua yang terbaik untuk ibu saya. Kemudian kesaksian yang kedua Bapak Ibu, bahwa karena di Lombok itu agak susah kalau mau mandikan jenazah, jadi memang ibu kami itu meninggal pukul 00.40 pada tanggal 20 Januari. Jadi dini hari, terus saya ngomong ke pihak rumah sakit, Pak, kalau laki-laki langsung bisa dimandikan karena standby, tapi kalau untuk wanita nggak ada yang berani untuk tinggal sampai tengah malam. Kenapa? Takut nanti pulangnya dibegal dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kami putuskan ibu kami semayamkan di rumah sakit, artinya kami titipkan di kamar jenazah, tapi bukan di rumah sakit tempat ibu meninggal, di rumah sakit kota yang memang ada tempat pemulasaraan yang cukup layak. Dan akan dimandikan, akan dilayani jam 9 paginya gitu ya. Jadi kami titipkan di sana, jadi ibu dimasukkan di pendingin, lalu kami pulang untuk istirahat. Besok paginya jam 7 baru kami datang ke rumah sakit umum daerah itu, Kota Mataram, untuk memandikan ibu. Karena di sana tidak boleh kalau wanita, harus wanita, jadi istri saya dan 1 jemaat yang memandikan, 1 jemaat wanita, dan 3 pihak rumah sakit yang memandikan, mereka berhijab semua. Kemudian ketika dimandikan Bapak Ibu, saya nunggu di luar, saya sendiri nunggu di luar, tiba-tiba suster yang memandikan ini keluar dan melewati saya gitu. Saya tanya, sudah selesai sus? Dia bilang gitu. Apa masih dimandikan? Dia bilang gitu. Lalu kemudian dia berhenti Bapak, dia berhenti sejenak lalu ngomong, ibu itu orang baik, dia bilang gitu. Kenal dari mana? Ibu ini baru tahu ibu saya meninggal di situ. Saya tanya, suster tahu dari mana? Ibu tahu dari mana kalau ibu saya baik? Jenazahnya harum. Jenazahnya harum sekali Pak. Menurut kepercayaan mereka kalau jenazahnya harum itu orang baik. Langsung saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemudian istri saya keluar, sama lama di ambulans kami bercerita menuju ke rumah kami, istri saya cerita. Kalau di sini itu jadi yang memegang pertama itu harus anaknya, anak kandungnya atau anak menantunya, pokoknya keluarga. Yang dipegang, maaf, bagian yang vital dulu. Gitu ya, kepercayaan mereka, jadi supaya katanya enggak bau. Terus istri saya bilang, sama sekali tidak ada kotoran. Bersih. Dan memang ibu harum sekali. Ibu harum sekali. Saya juga enggak bilang kalau suster bilang harum, istri saya juga mengkonfirmasi gitu. Kemudian sampai di rumah Bapak Ibu, kami punya ponakan namanya Nathan. Tan, kenapa kamu nggak lihat bayi ibu gitu? Nanti bau kayak opa, baunya bau formalinnya kenceng banget. Enggak bau, coba aja gitu. Nggak mau gitu. Terus saya beberapa menit nggak lihat dia, tiba-tiba dia datang. Bener loh Pi, beda loh baunya. Gak ada bau Mbak Ibu, dibilang gitu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, satu hal bahwa ibu saya mengajarkan, meneladankan kesetiaan kepada kami. Saya bersyukur bahwa ibu memperkenalkan kami dan keluarga kepada Yesus, Juru Selamat itu. Itu warisan yang luar biasa yang tak terhingga. Ya. Ibu saya yang juga menyampaikan, memperkenalkan Yesus kepada saudara-saudaranya, termasuk Om Kiar, bukan lagi Pak Le, Om Kiar. Om Kiar ini adalah masa kecil saya, Om Kiar ini keras sama ibu, karena ibu saya kenal Tuhan Yesus. Ya, beliau masih tinggal di Surabaya waktu itu, paling keras, paling menentang ibu saya mengenal Tuhan Yesus. Tapi justru adik yang paling menentang, yang ditangkap Tuhan Yesus lebih dahulu. Beliau ini jadi kesaksian yang luar biasa ya, jadi pendoa di sini begitu luar biasa. Saya enggak, ya itulah cara Tuhan, seperti pujian yang tadi bahwa rencana Tuhan itu luar biasa.
Justru Balik Kiar, Om Kiar yang mengenal Tuhan Yesus dengan luar biasa. Ada putranya sana Yuli, ada Prapto, ada Ana. Kalau Ana ini memang sudah ya dianggap anak sama ibu saya karena saya di Lombok, Mbak Enda di Purwokerto. Ibu saya lama dengan Ana ya, dari SMP atau SMA sampai kuliah. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya ya puji Tuhan ditampilkan foto-foto. Yang terakhir saya kemarin ditelepon oleh putri dari Ibu Danu, Mbak Nawang. Ada Mbak Nawang ada ya? Ya, Mbak Nawang bilang sama saya, ditelepon, di video call. Budi Danu sudah gak ingat loh, apa ikuti itu? Bule sudah meninggal Bu, gitu. Loh, meninggal ta? Gitu ya. Rupanya Budi Danu ini sudah agak-agak sedikit lupa gitu ya. Budi Danu ini bersama Ibu Sastro almarhum, Ibu Pardi almarhum, Ibu Giarto, Ibu yang masih hidup sekarang Ibu Paijan, putrinya Ibu Paijan almarhum Ibu Sampun, itu adalah wanita-wanita yang merintis gereja ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu, saya lupa foto itu saya taruh di mana. Itu ada satu foto mereka pakai topi sedang menumbuk batu bata. Bersama dengan Tante Bet, Tante Lili membangun gereja ini awal. Ya, mungkin 50 tahun lalu, 50 tahun lebih yang lalu gitu ya. Mereka adalah perintis yang begitu luar biasa. Sekarang tinggal mungkin Ibu Paijan sama Ibu Danu yang masih ada. Ya. Pak Tulus belum ada, Pak Tulus. Jangan berharap Pak Tulus saya sebut namanya. Kita seumuran Pak Tulus ya. Jadi mereka yang merintis gereja ini dan teladan kesetiaan begitu luar biasa ibu-ibu ini ya. Apalagi Astro, rumahnya jauh dikunci sana, harus nurunin sungai Metro itu menyeberang. Aduh luar biasa, ini ibu-ibu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kemudian Mbak Nawang bilang ketika video call, aduh sesuai dengan yang ibu mau. Apa Mbak? Saya bilang gitu. Dia bilang gini sama saya, pokoknya lek aku mati kudu akeh kembang. Lek gak ono kembang, lek gak akeh kembang tak kremes siji-siji. Ya saya juga agak berpikir gimana cara ngeremesnya sudah meninggal ya. Saya nggak sampaikan juga ke panitia suka duka Evata. Jadi mereka memang siapkan bunga yang begitu luar biasa. Tadi ada videonya, Balik Kiar, Om Kiar kaget, kembangnya wakeh, gitu ya. Baik yang di lubang maupun yang di atas. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa ibu saya meninggal dihadiri oleh orang-orang hebat lah, gitu ya. Seluruh pendeta Sepulau Lombok hadir Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan ya. Semua hadir dan setiap ibadah hadir sampai di pemakaman. Hadir. Bahkan sampai ketua Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat itu hadir. Yang paling luar biasa adalah sekitar pukul 11:30 malam. Tiba-tiba saya ditelepon oleh Ketua Badan Pengurus Daerah Sinode GSCA Bali Nusa Tenggara Barat, Pendeta Salmon Girsang. Beliau nelpon, Pak Markus, besok pagi saya putuskan hadir di ibadah penutupan peti. Kalau gitu Om Salmon yang melayani, siap. Tapi saya harus kembali jam 2. Bagaimana? Siap, kami akan urus gitu. Jadi ibadah penutupan peti, ada foto, ini hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu, ini hamba-hamba Tuhan semua yang sepulau Lombok ya. Jadi penutupan peti dilayani oleh Ketua Badan Pengurus Daerah Bali NTB. Kemudian yang memakamkan adalah saya sendiri. Pertama keluarga, kuat gak kamu gitu? Kasih kayu aja di sini nanti kalau saya pingsan, saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, selama saya ngomong dari awal sampai akhir menyampaikan firman Tuhan, tidak ada saya meneteskan air mata.
Saya bilang sama Tuhan, air mata saya sudah habis waktu ibu saya ada di rumah sakit. Ya. Saya sedihnya waktu di situ, tapi saya sukacita karena ibu sudah mengakhiri pertandingan iman. Dia mengakhiri yang luar biasa. Beliau adalah pahlawan iman buat saya dan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, maafkan kalau ada salah-salah dari ibu kami selama hidup. Ya, enggak apa-apa, ditempatin saja kursinya ibu saya yang ada di barisan nomor 3 dari belakang. Iya, ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, terutama buat Pak Ari, Ibu Ari. Terima kasih banyak sudah membimbing ibu saya sampai di akhir hayat. Ibu saya kami kebumikan di Lombok, bukan kami tidak ada biaya bawa ke Malang Bapak Ibu, tetapi dia sudah bilang ke cucunya yang baru menikah bahwa Mbak Ibu jadi balik ke Malang, ndak le kasihan papimu. Mbak Ibu mau mengakhiri hidup di Lombok saja, gitu Bapak Ibu ya, di Lombok saja ya. Jadi memang kejadiannya itu drama banget Bapak Ibu ya. Tanggal 28 ibu saya bawa ke Lombok dengan keadaan yang lemah. Saya berpikir bahwa ibu saya akan menghadiri pernikahan anak pertama saya. Tapi kenyataannya pada tanggal 2, tanggal 5 pernikahan, tanggal 2 harus opname di rumah sakit. Gitu ya. Saya berpikir bahwa sudah sehat ketika kakak saya dengan suaminya, Ponco dengan Ana datang, sudah sehat, sudah senam, ada videonya, sudah senam di rumah sakit, puji Tuhan. Tapi nggak taunya ketika acara beliau harus ke kamar mandi terus, nggak bisa hadir. Tapi kami lewat streaming gitu ya. Tanggal 5 pernikahan, pemberkatan nikah anak kami nggak bisa dihadiri oleh ibu. Tanggal 6 keluar dari rumah sakit, ya. Saya sudah berpikir kami akan bawa ibu, kalau sehat, akan bawa ibu untuk resepsi di Malaysia. Saya dengan kakak saya sudah sepakat gitu ya, kami akan berlima, bertujuh dengan Rekel, dengan Catherine, berdelapan dengan Jenis, tapi Jenis masih itu ya. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, jadi ketika kondisinya lemah, saya putuskan firman Tuhan bilang lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Saya kuatkan anak saya, kamu berangkat sendiri anak. Iya Bu, tapi tidak apa-apa. Karena mbak ibu sakit, ya karena berangkat sendiri. Jadi ibu saya meninggal 00.40 tanggal 20 yang sama pukul 18.00 anak saya resepsi pernikahan ngunduh mantu di Tawau, Malaysia. Jadi saya lihat anak saya menikah di Facebook, tapi saya duduk di depan jenazah. Ibu saya pokoknya campur aduk gitu ya. Tapi satu orang ini di balik layar, tapi beliau selalu menguatkan dan hari ini saya terharu ya Ibu Rina. Terima kasih banyak Ibu Rina, adalah orang yang selalu menguatkan saya setiap pagi, selalu nelpon, selalu WA. Markus, gimana Ibu, gimana kamu gitu. Itu sangat menguatkan beliau dan hari ini dari Pandaan beliau datang. Makasih ya Bu Rina. Ya Bu Rina ini luar biasa. Beliau juga yang dulu menikahkan saya di Bali bersama dengan istri saya. Ya luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Rina. Salam buat Pak Santo, suaminya Bu Rina. Saudara-saudara, itulah kekuatan di dalam Tuhan. Ya, apa yang disampaikan Pak Ari tadi luar biasa Pak, itu menghibur, menguatkan saya bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang pasti. Ya. Kalau kita belum dipanggil karena rumah kita belum selesai, ya. Siapa yang mau rumahnya cepat selesai boleh angkat tangan? Ya itulah. Mari Mbak Endah. Shalom. Terima kasih. Adik saya sudah berbicara panjang lebar, menceritakan keadaan ibu bagaimana karena adik saya yang selalu di samping ibu. Saya percaya adik saya kuat. Dan kami percaya kami sekeluarga kuat. Saat ibu kritis, dia video call sama saya di Purwokerto sama cucu-cucunya, bahkan sama Rekel yang ada di Malaysia. Jadi kami semua melepas ibu dengan ikhlas.
kami melihat detik-detik terakhir bagaimana para dokter perawat itu memberi pertolongan pada ibu. Namanya manusia berusaha, tapi Markus dan Melin sudah berdoa. Tanya sama kita, udah kita ikhlaskan ibu ya? Iya kita ikhlaskan. Markus dan Melin yang berdoa di telinganya ibu bahwa kami semua ikhlas, silakan ibu bertemu dengan Tuhan dalam damai. Jadi kami pun merasa damai. Di tempat ini kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat di sini, terutama saudara-saudara, bapak ibu yang sering mengantar jemput ibu untuk berbakti. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih Pak Ari yang sudah memberikan pelayanan. Dan kami mohon maaf tidak bisa memakamkan ibu di sini karena ya ibu permintaannya begitu. Jadi saat tanggal 20 kami pun semua berangkat ke sana. Dan semuanya memang seperti sudah diatur oleh Tuhan, tanpa direncana, tanpa ada omong apa-apa. Begitu ibu sudah kritis, Markus sudah bilang, ya Mbak Enda berangkat sekarang, Mbak Enda cari penerbangan. Besok pagi Mbak Enda sudah sampai di Lombok, saya bilang gitu. Itu Jumat malam. Tinggal ternyata Tuhan berkehendak lain, malamnya ibu dipanggil. Dan semua anak cucunya enggak ada rencana. Ternyata semuanya satu penerbangan. Jadi saya dan suami saya, anak cucunya ketemu di Juanda, satu pesawat kita. Jadi sedemikian Tuhan itu mempermudah segala sesuatunya. Biarlah ini menjadi teladan iman untuk kita semua. Bahwa manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tapi kita harus percaya rencana Tuhan itu sangat indah. Sangat indah, ibu saya sedemikian tenang, beliau pergi dan kami juga ikhlas. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan, hilaf ibu saya. Dan terima kasih atas pelayanannya Pak Ari, Bu Ari, dan semua jemaat gereja ini. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, saya serahkan buat. Ya, terima kasih buat kesaksian daripada Bapak Pendeta Markus Setiawan, juga Ibu Endah. Kadang kita manusia merencanakan, tetapi rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Secara manusia kita pasti kehilangan orang yang tercinta kita. Tapi kita juga sama, kita menunggu rumah kita ini sudah selesai atau belum. Tadi Pak Markus bilang siapa yang mau rumahnya selesai. Saya mau rumah selesai kalau saya sudah ngatur anak-anak saya. Dan saya mau kalau dikatakan Ibu Karmiati baunya wangi, saya juga pengen baunya wangi. Nanti kalau saatnya Tuhan panggil ya. Ini saya undang Ibu Gembala bisa ke depan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Waktu berita duka tengah malam itu pagi di sini ada doa puasa dan Bu Khalifa siap berangkat ke sana Pak Markus waktu itu dengan saya, cuman kondisi saya waktu itu lemah. Jadi saya tidak pernah merasakan yang seperti itu, 3 hari saya nggak bisa makan nasi sama sekali, hanya roti mari sama susu. Jadi kondisi saya benar-benar mau ke sana antara iya dan tidak daripada nanti di sana saya juga sakit gitu kan. Jadi saya putuskan sama Bu Khalifa. Nanti ada saatnya kita ketemu dengan keluarga di tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kami semua mohon maaf Bapak Markus kalau pada waktu itu tidak bisa bertemu bersama-sama di sana. Dan kita ada di tempat ini, juga kita mendoakan keluarga di sana. Mohon maaf sekali lagi dan saya mohon dengan hormat Bapak Markus ini sebagai ungkapan kasih kami kepada Ibu Karmiati. Ini dari jemaat. Jangan dinilai nilainya, tapi inilah bentuk kasih kami kepada keluarga dan kepada Ibu Karmiati. Tuhan Yesus memberkati. Memang waktu saya mendengar
bahwa ada berita duka itu, waktu saya doa di hari Sabtu, saya bilang ke Bapak Ari, Pak, gimana? Saya tahu karena saya sejak kecil, jadi sejak kecil saya di sini tuh, jadi kalau ada ibadah hari apa gitu, ibadah doa, dan kalau lewat kita itu jalan kaki, lewat di Unmer, waktu itu Unmer itu masih kuburan. Jadi terus penerangan ini gelap gitu ya. Nah saya melihat artinya Ibu Karmiati dari saya kecil sampai dengan sekarang itu begitu setianya. Sampai saya bilang ke Bapak, Pak gimana, masa kita enggak berangkat? Gimana ya Bu? Terus saya tanya lagi ke Ibu, Bu gimana kita berangkat? Karena saya tahu Ibu Karmiati itu adalah benar-benar jemaat di sini yang paling setia. Mungkin dikatakan mau dikasih hadiah kalau orang kerja, enggak tahu mungkin emasnya berapa kilo ya. Kalau biasanya orang yang bekerja sampai berapa tahun tuh mendapatkan penghargaan berupa emas kalau dia memasuki di masa pensiun. Tapi puji Tuhan, anak Tuhan bukan emas lagi mendapatkan mahkota yang dikatakan mungkin berliannya tidak terhitung. Nah ini kita bangga menjadi anak Tuhan. Kalau kita mau tetap setia sampai mati. Baik, untuk doa penutup juga berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Markus ya dan keluarga yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga jemaat. Kita akan sekali lagi ya, kita senang sekali kita akan mendoakan keluarga ini supaya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Sehingga boleh masuk ke depan, ya. Ya. Mungkin Pak Markus bisa berdiri di sini lagi dengan keluarga tadi ya. Ya boleh maju silakan. Ya. Kita akan berdoa bersama-sama buat keluarga. Boleh menghadap sana Pak Markus? Iya. Naikkan satu pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Oh haleluya, kita naikkan pujian ini ya. Kita akan berdoa buat keluarga ini sebelum kita mengakhiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara bisa arahkan tangan buat keluarga yang ditinggalkan ini supaya kita akan doakan mereka. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebab di dalam Engkau ada satu pengharapan yang pasti di saat kami tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Secara khusus kami mau berdoa Tuhan buat keluarga Ibu Karmiati yang sudah ditinggalkan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka tidak akan larut dalam duka cita, tapi ada sukacita yang dalam karena mereka percaya bahwa Ibu Karmiati sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga yang mulia. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, keluarga yang ditinggalkan ini. Tuhan berkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong mereka dalam segala pergumulan dan permasalahan apapun yang dihadapi mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang terlebih kami rindu supaya mereka tetap setia sampai mati. Setia sampai akhir hidup mereka. Terlebih mereka setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Allah akan senantiasa melingkupi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Pak Markus. Tuhan berkati. Yuk kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kita akan bangkit berdiri sama-sama. Oh haleluya. Oh amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Oh syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang sudah kami terima melalui ibadah malam hari ini Tuhan. Biar setiap kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu sudah hadir. Berkati juga mereka dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Pelayanan mereka, keluarga mereka. Tuhan tolong supaya kami semua tetap setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu Tuhan. Sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang. Sampaikan kami di rumah dengan baik, dengan tiada kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat keluarga yang ditinggalkan boleh menjamu kami untuk makan malam Tuhan. Berkati dan kuduskan, sucikan makan malam ini Tuhan, biar menjadi kesehatan kekuatan bagi kami. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengakhiri persekutuan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom. Haleluya. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasku.
kita semua saya ucapkan selamat malam.